tapi juga laknat. Yes, betul. Ya, ketika misal nih teman-teman, kuncinya itu ada backgroundnya, ada latar belakangnya. Kalau misal kita selama ini menjadi orang yang ibadahnya kenceng, sedekahnya bagus, sikap kita bagus ke orang lain, silaturahim dengan orang tua oke, dengan saudara oke, terus Allah kasih sesuatu yang luar biasa, dan itu adalah seperti misal kita diterima, dapat hadiah, dapat apa dan sebagainya, itu nikmat teman-teman. Kenapa? Karena background kita dalam kondisi baik, dalam kondisi amalan terbaik, dalam kondisi kita sedang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi beda cerita kalau misal sebelum tes ke UNES itu kok kita banyak maksiat, atau mungkin kita banyak dosa, banyak melanggar aturan-aturan Allah, kemudian banyak bahkan dengan orang tua kita bentrok dan sebagainya, nyakitin hati orang tua. Kok tiba-tiba kenikmatan itu kok pada datang banyak ke kita? Itu namanya istidraj gitu ya. Istidraj itu ujian. Kita sedang diuji tapi dengan bentuk kenikmatan teman-teman. Nah yang bedakan tadi, ketika aktivitas kita hari ini itu kok dekat sama Allah, ibadah, kok Allah kasih kebaikan, itu nikmat. Bahkan tidak hanya kebaikan gitu ya. Ketika kita udah ibadahnya kencang, sholatnya kencang, kok Allah kasih ujian, itu juga masuk dalam level nikmat. Kenapa? Karena kita dalam kondisi dekat sama Allah gitu kan. Entah datangnya kenikmatan atau mungkin ujian, itu dua-duanya adalah nikmat. Kenapa? Karena sekali lagi kita dalam kondisi terbaik. Dan seorang muslim itu perangannya kan indah. Ketika dia diberikan kenikmatan, dia bersyukur. Kemudian ketika diberikan ujian, dia bersabar. Sehingga dua-duanya jadi kenikmatan. Nah kalau yang tadi, yang kita kok lagi sholat aja jarang-jarang, ngaji nggak pernah, sama orang tua berantakan, kok kenikmatan kok datang terus. Ya, uang itu nggak pernah kurang, kemudian ikut lomba juara, daftar di UNESCO langsung diterima dan sebagainya. Kita perlu evaluasi diri. Jangan-jangan ini bukan nikmat yang Allah kasih, tapi ini adalah istidraj, ini adalah ujian. Ya, dia seperti siapa? Seperti Fir'aun. Fir'aun itu dikasih apa? Dikasih kekuasaan sama Allah. Ya, dikasih kekuasaan sama Allah. Akhirnya apa? Dia terlena. Akhirnya jadi ujian, jadi istidraj. Begitu juga Qarun. Qarun Allah uji dengan apa? Berkelimpahan harta. Ya, berkelimpahan harta. Tapi dia nggak bisa mengelolanya karena tidak dilandasi dengan iman. Akhirnya itu malah menjerumuskan dia dalam kenestapaan ya, dalam keburukan dan seterusnya. Beda ceritanya ketika kekayaan itu diberikan kepada orang yang beriman. Seperti siapa? Diberikan kepada Abdurrahman bin Auf. Ya, salah satu sahabat yang jago jualan dan kaya raya. Maka harta itu menjadi kemuliaan, menjadi kenikmatan. Kenapa? Karena untuk sedekah, untuk berbuat baik, makin dekat sama Allah. Sama seperti ketika kekuasaan itu ya, diberikan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya apa? Menjadi kebermanfaatan, menjadi kebaikan. Ya, kemudian memuliakan manusia, kekuasaan itu bukan malah menjadikan dirinya semakin sombong dan merasa seperti Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Fir'aun. Nah itulah bedanya teman-teman. Bedanya pada diri kita. Ketika hari ini kita berbuat baik, ibadah kita kencang, iman kita kencang, kemudian Allah datangkan sesuatu, entah itu bentuknya berupa kemudahan atau kesulitan, itu dua-duanya akan menjadi kenikmatan. Ya, itu ya Dek ya.